teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami terdiri dari 7 anggota kelompok, yaitu Clarissa Aurora, Cindy Patresia, Adi Mindola, Christian, Lisa Afridayanti, Rizky Adiru, dan Windy Aprianisa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai relativitas. Nah, menurut kalian, apa sih itu relativitas? Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang relativitas. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Nah, di dalam relativitas kita akan banyak mempelajari berbagai hal, yaitu yang pertama, relativitas Newton dan teori relativitas Einstein. Relativitas Newton terdiri atas transformasi Galileo dan percobaan Michelson-Morley. Teori relativitas Einstein meliputi 1. Transformasi Lorentz, 2. Massa, momentum, dan energi relativistik, dan yang ketiga, kesetaraan massa dan energi. Relativitas Newton. Teori relativitas muncul dari kebutuhan terhadap kerangka acuan, yaitu suatu patokan yang dapat digunakan ilmuwan untuk menganalisis hukum gerak, di mana hukum 1 Newton tidak membedakan antara partikel yang diam dan partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, partikel tersebut akan tetap berada dalam keadaan awalnya, diam atau bergerak dengan kecepatan awalnya. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. Jika kita memiliki dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lainnya, maka tidak dapat ditentukan bagian mana yang diam dan bagian mana yang bergerak atau keduanya bergerak. Hal ini merupakan konsep relativitas Newton yang menyatakan gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Teori relativitas sudah dikenal sejak zamannya Newton. Pada relativitas Newton, semua besaran akan sama saat diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Besaran yang berubah hanyalah kecepatan relatif dan berlaku persamaan sebagai berikut. Vx aksen sama dengan V kurang Vx, yaitu di mana Vx aksen kecepatan relatif benda terhadap pengamat bergerak. Vx transformasi itu Galileo. relatif benda Transformasi terhadap Galileo diam. adalah transformasi adalah dari koordinat kecepatan dalam pengamat suatu bergerak kerangka terhadap acuan ke pengamat sistem diam. koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Apa sajakah prinsip dari relativitas transformasi Galileo? Prinsip transformasi Galileo sebagai berikut. 1. Transformasi Galileo terbatas pada kerangka acuan inersial, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain pada garis lurus. Yang kedua, seorang pengamat memerlukan suatu kerangka acuan dengan menggunakan sistem koordinat 4 dimensi, yaitu 3 koordinat ruang, x, y, z, dan 1 koordinat waktu, yaitu t. 3. Titik asal kedua acuan berimpit. Rumus transformasi Galileo. 1. Transformasi Galileo untuk koordinat dan waktu dapat dirumuskan. X aksen sama dengan x kurang vt, y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z, t aksen sama dengan t. Sedangkan kebalikan transformasinya, x sama dengan x aksen tambah vt, y sama dengan y aksen, z sama dengan z aksen, t sama dengan t aksen. Kedua, transformasi Galileo untuk kecepatan dengan menurunkannya terhadap u x aksen sama dengan ux kurang v, uy aksen sama dengan uy, uz aksen sama dengan uz, sedangkan kebalikan transformasinya, ux sama dengan ux aksen tambah v, uy sama dengan uy aksen, uz sama dengan uz aksen. Keterangan, ux aksen sama dengan komponen kecepatan benda sejajar sumbu x aksen pada kerangka acuan s aksen. Uy aksen sama dengan komponen kecepatan benda sejajar sumbu y aksen pada kerangka acuan s aksen.
UZ aksen sama dengan komponen kecepatan benda sejajar pada sumbu Z aksen pada kerangka acuan S aksen. Ketiga, transformasi Galileo untuk percepatan dengan menurunkan kecepatan terhadap waktu. AX aksen sama dengan AX, AY aksen sama dengan AY, AZ aksen sama dengan AZ. Gambar transformasi Galileo bisa dilihat sebagai berikut. Contoh soal, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam kereta dengan kecepatan 6 km per jam searah dengan kereta. Berapa kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel? Jawab, diketahui O aksen sama dengan 6 km per jam, V sama dengan 60 km per jam. Ditanya UX, penyelesaian U aksen X sama dengan UX kurang V. UX sama dengan U aksen X tambah V, di mana U aksen X sama dengan 6 km per jam, V itu adalah 60 km per jam. U aksen X ditambah V sama dengan 6 km per jam ditambah 60 km per jam sama dengan 66 km per jam. Percobaan Michelson-Morley. 1. Percobaan Michelson-Morley dirancang untuk mengukur kecepatan ether menggunakan interferometer. 2. Ether yaitu medium perambatan cahaya sehingga dapat sampai ke bumi. 3. Michelson-Morley mengamati pola interferensi yang terjadi. Jika ether ada, maka akan terjadi pergeseran pola interferensi. 4. Hasilnya menunjukkan bahwa cahaya dalam arah tegak lurus tidak ada perbedaan. 5. Jadi anggapan bahwa bumi bergerak terhadap ether adalah tidak benar, dan ether diasumsikan bergerak bersama-sama dengan bumi, maka tidak sesuai dengan kenyataan. Percobaan Michelson-Morley salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika. Dilakukan pada tahun 1887 oleh Albert Michelson dan Edward Morley di tempat yang sekarang menjadi kampus Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Gambar percobaan Michelson-Morley bisa dilihat dari gambar tersebut. Perahu A bergerak menyeberangi sungai dalam lintas tegak lurus sungai dan perahu B bergerak dengan lintas sejajar arus sungai. Dengan membandingkan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak pulang pergi dalam lintas tegak lurus arus sungai dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintas yang sejajar arus sungai dalam jarak yang sama, yaitu D seperti gambar 1. Jika kecepatan perahu itu C dan kecepatan aliran sungai adalah V, kecepatan sesungguhnya perahu A menempuh lintasan adalah TA sama dengan 2D per akar C pangkat 2 kurang V pangkat 2. U untuk perahu B, kecepatan perahu sesungguhnya saat mengikuti arus adalah C tambah V, dan saat menentang arus adalah C kurang V, sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan adalah TB sama dengan D per C tambah V tambah D per C kurang V sama dengan 2DC per C pangkat 2 kurang V pangkat 2, sehingga diperoleh perbandingan 2D per akar C pangkat 2 kurang V sama dengan C pangkat 2 kurang V pangkat 2 per C akar C pangkat 2 kurang V pangkat 2 sama dengan akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Apabila kecepatan perahu C diketahui dan dapat diukur, maka V dapat dihitung. Perahu A dan perahu B diganti dengan pasangan berkas cahaya yang berasal dari satu sumber, yaitu dipantulkan, dan yang lain diteruskan oleh gelas tengah cermin seperti tampak pada gambar di bawah. Berdasarkan percobaan Michelson-Morley menyimpulkan bahwa 1. Hipotensi tentang ether itu tidak benar, ether itu tidak ada. 2. Kecepatan cahaya adalah sama untuk ke segala arah, tidak tergantung pada kerangka acuan inersial. Teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan dua postulat,
yaitu 1. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan. Kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. A. Transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linear satu parameter dari sistem koordinat suatu kerangka acuan dalam ruang waktu ke kerangka yang lain yang bergerak dengan kecepatan yang konstan relatif terhadap kerangka yang awal. Sebagai tindak lanjut terhadap postulat Einstein kedua, maka perlu dilakukan peninjauan lagi tentang berbagai konsep fisika klasik. Salah satu cara untuk meninjaunya yaitu dengan menggunakan transformasi Lorentz. Hubungan antara X dan X-aksen menurut transformasi Lorentz yaitu X-aksen sama dengan Y kali X kurang FT. Berdasarkan postulat pertama Einstein, transformasi balik untuk X dinyatakan sebagai X sama dengan Y kali X-aksen tambah FT-aksen. Dengan mensubstitusikan persamaan X-aksen ke dalam persamaan X, maka diperoleh persamaan seperti berikut. Dan dari sini didapatkan T aksen sama dengan YT tambah 1 kurang Y kuadrat per YF kali X. Pada kerangka acuan S, berlaku persamaan X sama dengan CT, sedangkan pada kerangka acuan S aksen berlaku persamaan X aksen sama dengan CT aksen. Dengan mensubstitusikan persamaan X aksen dan T aksen ke dalam persamaan di atas, diperoleh X sebagai berikut. Dan untuk menentukan nilai Y, maka dapat dituliskan sebagai Y sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi, persamaan transformasi Lorentz pada kerangka acuan S aksen adalah X aksen sama dengan X kurang VT per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T kurang Vx per C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dan persamaan transformasi Lorentz pada kerangka acuan S adalah X sama dengan X aksen tambah VT aksen per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z Dan aksen, ini adalah contoh soal dari transformasi transformasi Lorentz. per C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C B. kuadrat. Massa, momentum, dan energi relativitas. Massa relativitas. Menurut teori relativitas khusus bahwa massa relativistik M dari sebuah partikel yang bergerak laju V terhadap pengamat dinyatakan sebagai M sama dengan μ0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana M sama dengan massa relativistik dengan satuan kilogram, μ0 sama dengan massa diam dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, C sama dengan kecepatan cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Teori massa relativistik khusus menyatakan jika ada dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembam dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka keduanya tidak bisa melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Berikut adalah contoh soal dari massa relativistik. Momentum relativitas. Momentum relativistik merupakan hasil kali antara massa relativistik dengan kecepatannya. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak. Momentum ini disebut momentum relativistik benda. Dengan rumus P sama dengan μ0 V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, μ0 sama dengan massa diam dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, C sama dengan kecepatan cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berikut ini bisa kita lihat contoh soal dari momentum relativitas. Selanjutnya, energi relativitas. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Energi relativitas terdiri atas 3 rumus, yaitu E total sama dengan M,
E diam sama dengan MOC2, E kinetik sama dengan E total dikurang E diam. E kinetik sama dengan Selanjutnya, ini C2 adalah dalam contoh kurung soal 1 per dari akar energi 1 kurang relativitas. V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Kesetaraan massa dan energi. Dalam fisika, kesetaraan massa dan energi adalah hubungan antara massa dan energi dalam kerangka diam sistem, di mana dua nilai hanya berbeda dengan konstanta dan unit pengukuran. Kesetaraan massa dan energi muncul dari relativitas khusus. Sebagai paradoks yang dijelaskan oleh polimet Prancis Henri Poincaré, Einstein adalah orang pertama yang mengusulkan kesetaraan massa dan energi sebagai prinsip umum dan konsekuensi dari simetri ruang dan waktu. Kesetaraan massa dan energi menyatakan bahwa semua benda yang memiliki massa atau benda masif memiliki energi intrinsik yang sesuai. Bahkan ketika mereka diam, hubungan yang paling terkenal diperoleh Einstein dari postulat relativitas khusus ialah mengenai massa dan energi, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana E itu adalah energi, m itu adalah massa, c adalah kecepatan cahaya. Demikianlah hasil penjelasan kelompok kami. Jika kami ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.